Halo lagi semua, apa kabar ya teman-teman ya? Welcome to a new edition of my video today ya teman-teman. Oke, hari ini mungkin saya akan sedikit sharing ya teman-teman ya mengenai apa kehidupan kita ya sehari-hari ya lagi ya kan begitu. Ya saya ingin sedikit berbicara tentang mengenai penyakit kanker ya teman-teman. Ya, kanker atau penyakit tumor ya, penyakit ganas lainnya, penyakit yang kritis lah begitu ya kan. Nah, kenapa ya dalam hidup kita kok kenapa ada orang bisa terkena banyak penyakit seperti begitu ya teman-teman ya kan. Nah mungkin pas dia muda atau dia dia pas belum tua ya umur 30-an, 40-an ya sehingga dia bisa meninggal, maksudnya bisa mati muda gitu teman-teman yang begitu ya kan. Ini sih apa ya saya cuma hanya mau sharing dikit aja teman-teman ya. Yang karena dari kalau saya sih percaya dengan reinkarnasi ya teman-teman. Nah ini kenapa ada penyakit keras begini ya tertimpa kepada manusia gitu teman-teman ya kita semua ya, karena ini bukannya ada ini akibat ini bukannya tanpa sebab ya teman-teman ya, pasti ada sebab dan pasti ada akibat ya teman-teman begitu ya kan. The law of cause and effect ya teman-teman begitu ya kan. Nah kita harus tahu ya kenapa kita bisa, ini penyebabnya ini kenapa ya, apa karena hidup kita kok dalam kehidupan ini kita kok selalu kita nggak pernah berbuat jahat ya, kita selalu berbuat baik, tapi kok kenapa kita bisa tertimpa apa nih musibah begini ya, apa kena penyakit kanker itu teman-teman ya, karena ini disebabkan ya teman-teman, kalau boleh percaya atau tidak ya, karena akibat karma tuh sering membunuh ya di kehidupan yang lalu ya kan begitu teman-teman. Jadi membunuh itu maksudnya ya membunuh membunuh yang ada nyawa ya teman-teman, mungkin sering membunuh binatang atau bahkan membunuh sesama manusia ya teman-teman di kehidupan yang lalu ya kan. Jadi makanya dalam kehidupan ini bisa kena penyakit keras kayak kanker, tumor, penyakit ganas lainnya ya yang agak susah diobatin, akhirnya umur kita jadi pendek ya teman-teman begitu ya kan. Apa nih namanya ya, mungkin teman-teman masing-masing punya kepercayaan sendiri lah ya, tapi kalau menurut kepercayaan saya dan saya juga percaya akan adanya karma ya teman-teman begitu. Jadi ini disebabkan karena tuh karma sering membunuh di masa lalu teman-teman begitu, sehingga itu maksudnya apa tuh, hawa roh yang penasaran itu ya, jadi mencoba untuk menagih hutang balik di kehidupan kita yang sekarang ini gitu teman-teman ya kan. Nah begitu ya kan. Jadi ya ini asal teman-teman bisa punya pikiran terbuka dan pakai logika ya teman-teman begitu. Tuhan itu maha adil ya kan, bukannya tidak adil ya. Orang terlahir miskin, kaya ya kan, cacat atau sempurna ya, sering sakit atau sehat selalu ya walaupun sering begadang, itu semua tuh ada, Tuhan itu maha adil ya. Jadi kita harus tahu ya kan, semua keadaan kita dalam dunia ini, di dalam kehidupan sekarang ini adalah karena penyebabnya karena di karma masa lalu ya teman-teman. Tapi juga ada juga yang penyebabnya di karma masa sekarang teman-teman ya, yang saya saksikan ya secara depan mata saya. Dulu saya masih agak kecil, saya juga masih belum begitu sadar ya, bahwa tuh saya punya saudara ya, saya punya paman lah ya, jadi my uncle gitu ya, dia suka berburu binatang ya di hutan ya kan. Jadi dia punya hobi, kebiasaan sama teman-teman dia ya, dia suka pergi nembaknya bukan nembak binatang yang udah dewasa ya, jadi nembak anak babi teman-teman gitu. Anak babi hutan ya, suka nembakin gitu teman. Jadi dia mungkin suka dagingnya juga atau bagaimana ya, waktu itu saya masih agak kecil lah, saya juga kurang tahu. Jadi dia hobi gitu ya, ini paman saya. Jadi nah terus akibatnya dia pernah, terus akibatnya dia punya anak satu ya. Waktu itu saya ya punya anak satu, terus anaknya itu jadi kena tumor teman-teman, tumor otak ya, pas di belakang matanya ya. Jadi matanya udah mulai kayak nggak benar, itu umurnya anaknya baru 2 atau 3 tahun ya. Itu saya juga waktu itu masih agak muda juga, saya juga agak sedikit ini, cuman yang saya ingat ya mereka tuh kehilangan gitu teman-teman ya kan. Jadi anaknya itu lahir sehat, apa semua oke. Ya udah dicek apa semuanya oke, tapi pas udah umur 2-3 tahunan ya, dia kena jadi tumor otak pas ada di belakang matanya ya. Gitu. Jadi kena matanya udah mulai ini, akhirnya anak itu sampai dia koma, akhirnya sampai dia meninggal teman-teman ya kan begitu. Jadi mulai dari situ ya, mereka ini ya, saya punya paman sama
sama ii saya, mereka sangat shock sekali ya begitu dalam kehidupan mereka ya, begitu bahwa tuh yang disayangi itu diambil dari mereka gitu secara nggak langsung ya, dengan adanya tumor otak ini gitu loh. Jadi terus sudah gitu udah jadi saya punya paman saya, QQ saya, ya saya panggil QQ saya, dia akhirnya dia insyaf, dia sadar gitu, dia udah nggak mau, dia pergi nembak, dia suka nembakin tuh anak-anak babi, anak-anak kecil. Jadi saya juga pernah dengar dari dia ya, pas dia nembak anak kecil, anak babi itu yang kecil-kecil itu, terus mamanya tuh suka datengin gitu. Jadi babi mamanya suka datengin ke anaknya yang udah meninggal ditembak itu ya, terus kayak teriak, babinya kayak setengah nangis apa setengah teriak-teriak begitu teman-teman. Jadi saya juga pernah dengar cerita lah dari dia punya supir atau gimana ya. Saya juga sedikit kok sampai begitu gitu ya gitu. Jadi kasihan juga ya, tapi ya mereka hobi ya teman-teman, bukan cuma hanya paman saya sendiri. Jadi ada beberapa orang yang suka hobi pergi ke hutan ya, nembakin anak-anak binatang gitu ya teman-teman, begitu. Ya, karena itu dari kehidupan sekarang ini nyata teman-teman, yang langsung ya begitulah ya keadaannya begitu ya kan. Nah, saya juga ada saudara saya udah banyak ya udah kelihatan ya teman-teman, maksudnya ya dari kehidupan yang mereka sekarang ya, mereka meninggal ya umurnya mungkin ya masih belum tua lah ya, 50-an 60-an ya kan. Nah begitu kanker ya, misalnya kayak perempuan kanker payudara, ada juga yang tumor otak juga ya. Tapi kita itu yang udah dewasa gitu, kita juga tahu ya dalam masa hidup mereka ya, mereka itu sekarang ini ya dalam kehidupan ini kelihatan dulu nih ya mereka itu orangnya tuh serakah ya suka serakah, jadi ngambil hak orang lain dari sisi harta dan kekayaan begitu ya kan. Nah suka memfitnah orang lain sehingga tuh orang itu bisa sampai dibenci sama yang lain tanpa bersalah ya teman-teman begitu. Jadi ini ya saya cuma hanya pengalaman dari keluarga dekat saya begitu ya, yang serakah akan harta ya, kayaknya setengah mati ya, sangat kaya tapi sangat disayangkan ya, umurnya 60-an, belum 60-an ya, 58, 59 udah harus diambil ya. Itu pun cepat loh, kanker tumor otak juga teman-teman, tumor otak. Habis itu setahun 2 tahun nggak ada yang tahu, tiba-tiba udah mengganas, udah dia tiba-tiba koma, dia meninggal begitu aja gitu kan. Nah terus yang satu lagi juga saudara saya juga ya kanker payudara ya kan, udah hampir itu yang kalau setahun 2 tahun cepat ya teman, ini bertahun-tahun berlarut-larut ya, sampai 7 atau 8 tahun kanker payudara ya kan. Nah kita cuma tahu ya kan, saya bukan mau mengatai, enggak, cuma kita udah tahu sifatnya juga ya kan. Jadi iya begitu, sangat sebenarnya sih sedih juga teman-teman lihatnya ya kan begitu ya kan. Iya, terus yang sekarang ini juga ada lagi ya kan, kanker juga teman-teman ya, kanker bagian apa nih, bagian perempuan ya, cervix ya, cervical cancer teman-teman ya begitu ya kan. Tapi dia menutupinya ya, malu dan juga mungkin rasa gimana dia menutupi, tapi kita tahu ini udah stadium keberapa gitu ya kan, tahapnya udah sampai ke luar negeri apa bolak-balik ya kan. Nah kita dengan kejadian ini ya teman-teman, kadang-kadang kita tuh harus berpikir ya, kok kenapa nyawa kita diperpendek sama yang di atas ya kan. Kenapa kok kita lagi menikmati hidup ya, semuanya udah enak, udah nyaman ya, rumahnya juga mewah, kehidupan juga nyaman ya, setahun beberapa kali bisa jalan-jalan ke luar negeri apa, nggak ada masalah ya kan. Nah kenapa hidupnya diperpendek, di cut short begitu ya kan. Nah kita harus bisa merefleksikan perbuatan diri sendiri ya teman-teman dari kehidupan. Ya kalau kita nggak ingat, nggak semua orang bisa tahu kehidupan kita masa lalu ya teman-teman. Tapi paling sedikit kehidupan ini apa yang kita telah perbuat ya begitu. Teman-teman juga mungkin udah tahu kan mungkin dari channel-channel yang lain berbicara mengenai kehidupan masa lampau ya. Nggak semua orang mungkin bisa ingat, tapi at least coba merefleksikan diri sendiri, kenapa kita bisa kena musibah begini, apa yang telah saya perbuat ya begitu ya kan. Nah sampai itu nyawanya tuh bisa diambil begitu ya kan. Pernah juga saya juga ada satu lagi teman-teman ya, kasus ini perempuannya dulu ya, umurnya ya mungkin teman-teman mama saya, nah jadi umur 30-an lebih ya kan. Nah dia suka, sorry to say ya, dia suka main cowok ya, main laki-laki itu sama yang lain. Jadi dia suka tidur sama misal teman-teman ceweknya nih, nah ada suaminya ganteng atau bagaimana, dia suka pas ketemuan ngumpul sesama couples ya begitu dulu ya. Nah jadi dia cobain gitu
suami-suami teman-temannya gitu, satu persatu, ya kan. Ya saya sih nggak ngomong mungkin semuanya, enggak lah, mungkin yang nggak benar gitu ya teman-teman ya, karena dia cewek ini, perempuan ini juga boleh dibilang juga seksi ya gitu dan menarik itu ya teman-teman, begitu. Ya kan, menyalahgunakan kecantikannya ya teman-teman gitu, menggait suami orang. Nah jadi itu sebelum lama ya, nggak sampai, kurang lebih mama saya berteman dengan dia ada beberapa tahun lah ya, terus sampai sempat juga perempuan ini juga pernah ketemu papa saya juga, ya kan, begitu apa dulu. Nah jadi ya begitulah ya lirik cowok lain atau bagaimana. Akhirnya perempuan ini juga umurnya juga pendek ya teman-teman ya. Dia memperbesar dia punya ini apa, payudara. Nah akhirnya bocor atau bagaimana, kena paru-paru ya, nah, meninggal akhirnya. Terus nggak sampai cuman selang waktu berapa bulan meninggal. Terus itu pun dia juga langsung jujur ya, pas sebelum dia di rumah sakit, pas dia udah mau meninggal, dia jujur sama teman-temannya yang lain perempuan ya, bahwa tuh, termasuk mama saya juga, bahwa tuh dia pernah tidur sama suami-suaminya yang mana-mana aja. Dia baru jujur teman-teman, karena bener-bener teman-teman ceweknya yang lain pada nggak tahu bahwa dia itu pernah tidurin suami teman-temannya gitu, teman-teman ceweknya gitu, ya begitu. Jadi itu saya juga agak sedikit kaget, kenapa sampai dia sampai begitu. Oh ternyata perbuatannya, ya kan. Makanya ya teman-teman, itu kita hidup ya siapa sih yang nggak mau panjang umur ya. Mungkin ya kalau kita bisa hidup dengan nyaman dan kita bisa menikmati hidup ya, kenapa nggak mau hidup lebih panjang ya, begitu ya kan. Nah kita mesti bisa sadar gitu, maksudnya kenapa di atas tuh memperpendek atau mencabut nyawa kita gitu teman-teman ya, begitu. Itu yang negatif teman-teman, yang saya kasih contoh ya dia tadi ya, saya udah kasih capek beberapa contoh ya. Nah saya juga punya kungkung saya punya, maksudnya kakek saya ya. Ini kakek saya juga belum pernah ketemu dia ya, karena dia juga udah meninggal pas mama saya masih umur kecil ya. Jadi mama saya punya papa ya, dia umurnya, jadi mama saya umur 7 tahun dia udah meninggal gitu. Kanker juga, kanker tumor di dekat leher pundak sini teman-teman, begitu, karena dia suka makan daging kambing dulu ya. Nah dia juga ya itu dia juga pendek umur teman-teman, jadi umur 54 atau 55. Saya juga nggak pernah ketemu dia, jadi saya cuma dikasih tahu sama mama saya teman-teman ya, begitu. Tetapi dia orangnya baik sekali ya, saya punya punggung ini ya, gitu. Dia suka memberi sama orang-orang yang susah ya kan. Nah bukan utang teman-teman, tapi benar-benar mau bayar utang pun dia bilang udah nggak usah gitu. Jadi dia kasih dengan mutlak, dengan dia punya keikhlasan ya teman-teman, begitu ya kan. Saya nggak pernah ketemu ya, dia memang saya dengar dia orangnya dia baik sekali. Jadi pas dia meninggal itu satu daerah ya, semuanya pada kehilangan dia itu teman-teman ya kan. Nah dulu ya bukan di Jakarta teman-teman ya, begitu. Jadi dia juga udah meninggal, dia juga bisa naik ke atas teman-teman ya, begitu. Jadi ya mungkin ya ini kasusnya beda teman-teman, dia terlalu baik ya, terlalu baik, jiwanya sangat sosial ya kan. Nah dia punya urusan di dunia sini udah selesai, anak-anaknya udah pada besar semua ya, walaupun mama saya masih kecil ya, tapi yang lain kan sudah ini bisa semuanya udah pada sukses ya teman-teman, begitu ya kan. Jadi ini kasusnya mungkin orang ini terlalu baik ya, jadi itu dipanggil atau ditarik lebih cepat teman-teman sama yang di atas, begitu ya kan. Nah ya saya cuman mau sharing aja teman-teman. Ini sebenarnya saya juga langsung saya bicara langsung begini aja ya, begitu. Jadi kita mesti tuh refleksikan diri sendiri teman-teman, apa yang kita telah berbuat ya, itu apa selama ini kita terlalu banyak berbuat jahat kah ya kan ya, atau kita selalu berbuat baik sehingga tuh kita punya hukuman atau kita punya cobaan di dunia ini akhirnya diselesaikan gitu teman-teman, lebih cepat, lebih awal ya, itu daripada dischedulekan gitu ya teman-teman, begitu ya kan. Ya, jadi saya cuma mau kasih contoh teman-teman ini perbuatan ya kan. Nah yang asal teman-teman tahu ya, kalau memang ada yang ada penyakit keras atau bagaimana, mungkin mereka bisa merenungkan ya teman-teman ya, apa yang telah mereka perbuat ya, belajar belajar tuh bisa menyesal gitu ya. Coba sama yang di atas gitu ya, bahwa saya tuh minta maaf atas perbuatan saya yang dulu yang suka membunuh ya kan. Nah mencelakai orang lain ya teman-teman, begitu ya kan. Menyesal lah ya kan, menyesal dari hati ya kan, bilang sama yang Tuhan yang di atas ya gitu teman-teman, begitu. Pasti dia juga kalau memang hati
teman-teman pasti maksudnya bisa ikhlas ya, bisa tulus ya, pasti yang di atas hatinya juga bisa tergugah ya, ya kan begitu. Mungkin penyakitnya bisa diringankan, bisa diperpanjang gitu ya. Tapi ya itu kita semua berusaha teman-teman ya, begitu. Dari doa juga bisa ya kan. Nah, dari perbuatan juga bisa ya gitu. Berjanji sama yang di atas bahwa tuh saya akan, kalau memang bisa sembuh atau bagaimana, umur saya bisa panjang ya, akan berjanji akan berbuat baik atau bagaimana gitu ya kan, terus berbuat baik. Saya yakin pasti bisa lah yang di atas, dan para dewa dewi pasti bisa melihat perbuatan kita ya teman-teman, begitu. Dan pasti bisa karma buruknya minimal bisa diringankan ya kan. Nah, tapi walaupun itu pun ya juga nggak menjamin ya teman-teman ya. Kalau memang udah waktunya ya, udah nasibnya atau bagaimana ya, nah itu juga harus belajar juga ikhlas ya teman-teman, begitu ya kan, bahwa tuh ya nggak semua orang bisa umur panjang ya, pasti juga ada umur pendek lah, begitu. Kita juga udah banyak contoh ya, begitu ya kan. Nah, jadi saya juga nggak mau ini apa tuh video saya terlalu panjang teman-teman ya. Asal teman-teman bisa tahu dan bisa dapat maknanya aja deh dari video saya ini. Begitulah ya kan, orang berpenyakit keras bukan tidak ada solusinya ya, ada ya kan. Caranya ya kita berdoa ya. Terus tapi yang paling satu hal itu yang sama yang di atas, kalau bisa jangan membunuh lagi ya, jangan membunuh, jangan berbuat jahat lagi ya. Teruslah berbuat baik aja gitu teman-teman ya kan. Nah, pasti yang di atas juga melihat dan hatinya juga pasti tersentuh untuk meringankan karma buruk teman-teman ya. Begitu sih teman-teman kalau menurut saya ya kan. Oke. Anyway, hopefully video ini bisa membantu ya teman-teman, dan bisa kasih ya bukan solusi, mungkin sedikit kesadaran aja teman-teman ya kan. Oke, thank you for watching ya. Hopefully to be able to see you in my next video. Oke.